Bab 773. Klutang marah. Dimas Jiang menyerang satu persatu, menyerap semua kekuatan petarung di ruang bawah tanah. Namun, setelah menyerap belasan orang, energi Qi sudah penuh. Dia merasa sekujur tubuh sangat penuh. Di dalam tubuhnya ada energi Qi yang kuat, dan tubuhnya sepertinya akan meledak. Tidak bisa, ini kesempatan bagus, tidak boleh dilewatkan. Dimas Jiang tidak mau melepaskan kesempatan besar ini. Dia mulai menekan energi Qi yang diserap ini. Tepat saat Dimas Jiang tergila-gila menyerap energi Qi, Klutang tiba. Klutang terus membuntuti hingga akhir. Namun, dia tidak dengan gegabah langsung muncul. Karena dia juga tahu ada banyak kamera dan banyak agensi. Yaitu satu formasi ribuan mekanik saja, dia juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya secara diam-diam. Setelah memasuki istana bawah tanah, dia mulai pencarian dan akhirnya menemukan ruang bawah tanah. Di pintu masuk penjara bawah tanah, banyak murid sekte Gu yang berjaga. Ada sekitar 50 orang. Orang-orang ini semua memegang pedang di tangan mereka. Klutang sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Sekarang Ronnie Ouyang tidak ada, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelamatkan orang. Dia membawa pedang pembasmi iblis dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Siapa? Begitu dia muncul, langsung diperhatikan oleh murid sekte Gu. Klutang mengeluarkan pedang pembasmi iblis, langsung menghunus pedang pembasmi iblis di tangannya, dan cahaya pedang sepanjang 100 meter menyala dan langsung memotongnya. Bagian tubuh yang terkena, langsung hancur. Yang tidak terkena, juga terguncang oleh cahaya pedang yang menakutkan, dan kemudian jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Mendengar pergerakan di luar, Dimas Jiang di ruang bawah tanah juga menjadi cemas. Sekarang dia mengabaikannya dan tidak keluar, dia dengan cepat menyerap keterampilan orang lain. Sekarang, jika dapat menyerap energi Qi satu orang lagi, maka akan menghemat banyak waktu untuk berkultivasi. Klutang muncul, dan begitu menyerang, alarm langsung berbunyi. Ruangan tempat Ronnie Ouyang dan yang lainnya berada. Mereka berkumpul dan berbicara tentang naga. Pada saat ini, alarm berbunyi. Gawat. Ronnie Ouyang segera berdiri, dengan ekspresi cemas, dan berteriak, terjadi sesuatu di ruang bawah tanah, cepat, pergi lihat. Dia segera bergegas ke ruang bawah tanah. Kaisar Darah Pertama, dan Marco Jiang yang menyamar sebagai Tu Suge juga mengikuti. Setelah Klutang membunuh penjaga di pintu masuk, dia membawa pedang pembasmi iblis, melangkah maju. Datang ke pintu penjara bawah tanah. Langsung menghunus pedang. Bom. Pintu besi ruang bawah tanah hancur seketika. Dia dengan cepat berjalan masuk. Segera setelah masuk, langsung melihat Kingston Jiang terbaring di ruang bawah tanah, berlumuran darah, dan pingsan. Dia juga melihat Dimas Jiang, yang sedang menyerap kekuatan orang lain. Dimas Jiang menoleh, wajahnya sedikit berubah saat melihat orang itu datang. Ketua Partai Tianmen. Dia belum pernah melihat Ketua Partai Tianmen, tetapi dia pernah mendengar cerita legendaris tentang Ketua Partai Tianmen. Klutang memandang Dimas Jiang, lalu dengan cepat bergegas menuju Kingston Jiang, dan muncul di depan Kingston Jiang hampir dalam sekejap mata. Mendukung Kingston Jiang di tanah. Dengan cepat memeriksa lukanya. Kingston Jiang, semua keterampilannya dihisap oleh Dimas Jiang. Lavin Jiang yang duduk di tanah, berkata dengan lemah. Selain itu, dia bahkan melukai Kingston Jiang. Bom. Kata-kata Lavin Jiang seperti petir di siang bolong. Otak Klutang seperti disambar petir. Dia tertegun,
menatap Kingston Jiang yang sekarat dan pingsan. Adegan ini berlangsung sekitar 3 detik. "Ah!" Dia berteriak ke arah langit. Rambut panjang di belakang kepalanya berterbangan tanpa angin, semuanya tegak. Darah di tubuhnya, seperti binatang yang sedang tidur, tiba-tiba mengalami keterkejutan dan menjadi ganas. Darah dalam tubuh terus-menerus bergejolak seperti air panas mendidih. Ini seperti letusan gunung berapi, mengeluarkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Boom! Aura ini mempengaruhi penjara bawah tanah. Beberapa pintu besi di sekitar penjara bawah tanah langsung hancur. Klutang tiba-tiba berdiri. Dia memakai topeng, tidak bisa melihat wajahnya, tapi bisa melihat sepasang mata merah darah. Dimas Jiang juga merasakan aura yang mengerikan. Pada saat ini, dia juga tidak peduli lagi, terus menghisap energi ki petarung, melempar petarung di tangannya, berbalik dan melarikan diri. Klutang membawa pedang pembasmi iblis dan mengejarnya. Roni Ouyang mendengar suara alarm, langsung bergegas. Belum tiba di pintu masuk penjara bawah tanah, ada seseorang bergegas kemari. "Dimas Jiang, berhenti!" Roni Ouyang berteriak, terbang keluar, langsung memberi satu pukulan telapak tangan. Dimas Jiang dan Roni Ouyang saling memberi satu pukulan telapak tangan. Boom! Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Roni Ouyang terguncang mundur, dan Dimas Jiang dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, Klutang dengan aura membunuh yang melonjak, mengejarnya. Dia mengabaikan Roni Ouyang dan yang lainnya, dan langsung mengejar Dimas Jiang. Marco Jiang yang menyamar menjadi Tu Suge mengerutkan kening, dan bergumam dalam hati, "Ada apa, kenapa niat membunuh di tubuhnya begitu mengerikan?" Setelah Klutang mengejarnya, Roni Ouyang berjalan kemari dan muncul di depan Kaisar Darah Pertama dan Tu Suge. Wajahnya sedikit pucat, sudut mulutnya mengalir darah. Dia tampak serius. Dimas Jiang ini, kenapa keterampilannya begitu tinggi? Marco Jiang yang menyamar menjadi Tu Suge tidak berbicara, dia dengan cepat berjalan ke ruang bawah tanah. Segera setelah berjalan masuk, langsung melihat banyak orang tergeletak di tanah, menjerit kesakitan. Kingston Jiang bahkan jatuh ke tanah dengan genangan darah. Dia berjalan ke sana dengan cepat, berjongkok, dan memeriksa luka Kingston Jiang. Setelah mengetahui cedera Kingston Jiang, wajahnya langsung tenggelam. Roni Ouyang mengikuti dan bertanya, "Tuan, bagaimana?" Marco Jiang yang menyamar menjadi Tu Suge perlahan berdiri, ekspresinya sangat rendah, dan berkata, "Kingston Jiang sudah lumpuh, dan tidak ada energi ki apapun di tubuhnya, seluruh meridian tubuh juga rusak." Pada saat ini, Marco Jiang juga marah. Tidak peduli bagaimana dunia luar menyiksa, dia bisa mengabaikannya. Tidak peduli seberapa parah Kingston Jiang terluka, dia bisa membuka satu mata dan menutup mata yang lain. Karena semua ini adalah pelatihan bagi Kingston Jiang. Namun, sekarang Kingston Jiang sudah lumpuh. Kejar. Tidak menunggu Marco Jiang mengejar keluar, Roni Ouyang mengeluarkan perintah, mengatakan, Dimas Jiang dan ketua partai Tianmen harus dibunuh. Begitu selesai berbicara, Marco Jiang yang menyambar menjadi Tu Suge bergegas keluar. Kaisar Darah Pertama mengikuti dari belakang. Roni Ouyang tidak ragu-ragu, dan bergegas mengejar. Begitu mereka mengejar, Felix Murong juga sudah membuka titik akupuntur. Setelah membuka titik akupuntur, dia dengan cepat menekan racun. Dia juga menggunakan tetua leluhur racun Gu. Dia tahu beberapa kelemahan racun Gu. Dia menahan rasa sakit, dalam waktu kurang dari 1 menit, dia memaksa racun Gu keluar dari tubuhnya. Setelah itu,
dia dengan cepat membuka titik akupuntur Lavin Jiang. Kamu tinggal di sini selamatkan orang, aku akan mengejar dan pergi melihat. Felix murung meninggalkan sepatah kata, tubuhnya melintas, dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Setelah titik akupuntur dibuka, Lavin Jiang juga berdiri dan mulai membuka titik akupuntur orang lain, memberi isyarat agar orang lain pergi. Pada saat ini, Dimas Jiang telah bergegas keluar dari istana bawah tanah. Dia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim, berlari di gurun. Kecepatan Kelutang juga tidak lambat. Tes. Cahaya pedang pembasmi iblis sepanjang 100 meter meledak, dan menghunus langsung ke arah Dimas Jiang di kejauhan. Dimas Jiang menghindar dengan cepat. Boom! Cahaya pedang sepanjang 100 meter menebas gurun. Sebuah lubang sepanjang 100 meter dan kedalaman puluhan meter muncul di tanah dalam sekejap. Begitu kuat. Dimas Jiang yang sedang melarikan diri merasakan hembusan aura dari belakang dan sangat terkejut. Dia pernah mendengar tentang ketua partai Tianmen, tetapi belum pernah melihatnya, apalagi bertarung dengan ketua partai Tianmen. Merasakan aura pembunuh datang dari belakang, dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Meskipun dia telah menyerap energi ki dari banyak orang sekarang, atau bahkan energi ki dari Kingston Jiang, dia juga tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Karena sekarang dia harus bertapa untuk menyempurnakan energi ki ini, dan kemudian dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Mati saja. Di belakangnya, ada raungan penuh amarah. Bersambung.